Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sedulur KPU Banyumas. Berjumpa lagi dengan kami berlima, Komisioner KPU Kabupaten Banyumas dalam acara Sinareng, Sinau bareng JDIH KPU Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah hadir lengkap. KPU Banyumas Siap. Nah, ini kan langsung kompak gitu. Oke, sedulur KPU Banyumas, hari ini kita akan memperbincangkan, mendiskusikan, dan mengabarkan. Nah, memperbincangkan, mendiskusikan, dan mengabarkan terkait dengan sesuatu yang sangat up to date dan juga penting terkait dengan rangkaian pelaksanaan pemilu, yaitu terkait dengan Surat suara. Kalau dulu dari susu, Ya. kemarin surat. Tahun awal-awal karsu. Pernah surat-suara kartu suara, pernah susu surat suara, dan di 2019 surat suara. Untuk tema ini hadir seorang pakar terkait dengan ini, divisi Mas Hanan. Kami persilakan Mas Hanan, kira-kira pokok garis besar yang disampaikan apa saja, nanti kita diskusikan. Monggo Mas Hanan. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Mas meja. Silakan. Terima kasih sedulur KPU Banyumas, pada kesempatan kali ini Sinareng akan mengangkat tema tentang surat suara. Ini menjadi salah satu termasuk logistik juga ya yang penting dalam pemilu. Karena lewat surat suara ini Ketua kita bisa apa ya istilahnya? Hasil pemilu. Iya, menuangkan pilihan, terus bentuk dari kedaulatan rakyat atau hak pilihnya ya di surat suara ini. Dan surat suara kan sudah digunakan ya dari pemilu 55 sampai ke pemilu 2019 kemarin, termasuk nanti yang kita bicarakan adalah di pemilu 2024, di mana saat ini KPU RI sedang dalam proses redesign atau menyusun ulang, membuat desain baru tentang surat suara. Ya, Berarti yang ada rencana dari KPU RI untuk mendesain ulang. Iya. Nah, nanti kita sampai ke Mengapa? Ya, Karena ini, Mas ya, Hanan. nanti endingnya pembicaraan ini akan sampai Kan ke di seluruh KPU Banyumas, kalau pemilu 2019 kemarin kan ada 5 surat suara yang berdiri sendiri ya, sendiri. untuk pemilihan presiden dan wakil satu suara warna Merah. merah. Oke, kita lihat. Isinya ringan enggak? DPD Ju. warna DPD abu-abu. Enggak. Kayak licur. enggak. Hijau kabupaten. Kuning. Kuning DPR. Abu-abu. Percaya kan warna Ya, sama saya sama saya. abu-abu. Lalu DPRI Kuning. provinsi abang. Biru. Lalu Kabupaten hijau. oke, kita ulangi. Untuk pilpres adalah Merah. 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 Untuk kalau DPD Abu-abu. abu-abu. DPRI Kuning. provinsi Biru. kabupaten Hijau. Oke, percaya sama panas. Ini karena setiap hari dalam satu hari sosialisasi sampai 10 kali ya, Pak. Ya. Gaspol dan blong. Ya, seandainya salah yang minta maaf karena manusia tempatnya salah. Oke, lanjut. Ini 5 suara. Oke, lima suara. lalu untuk ke depan 2024 rencana kabinet disederhanakan. Iya, Kenapa? Oke. Jadi dari hasil dari hasil pemilu 2019 kemarin kan dievaluasi Ketua. Ternyata dengan pemilu 5 surat suara atau 5 kotak ini kan ya rumit, terus beban penyelenggaraannya tinggi, terus memakan waktu, sehingga termasuk banyak yang sakit, ada juga yang meninggal, mereka kelelahan ya. Nah, dari kejadian itu ini bisa dikatakan pemilu kemarin pemilu rumit, kompleks, ya para pemangku kepentingan KPU RI kemudian melakukan evaluasi. Salah satu upayanya
dengan melakukan penyederhanaan di surat suara. Termasuk tadi banyak surat suara yang tidak sah karena mungkin bingung memilih, terus secara teknis juga kesulitan. Nah, mereka kemudian melakukan evaluasi dan berikhtiar melakukan penyederhanaan surat suara. Langsung saja ini Pak. Oke. Berarti hasil evaluasi ya. Ya, hasil evaluasi. Termasuk dari beban kerja Iya, penyelenggara benar. KPPS ya. Iya. Lalu kerumitan dari pemilih sendiri ya. Pemilih, terus penyelenggara, Dari penyelenggara. Lalu efisiensi waktu pemilih ya. efisiensi waktu termasuk juga anggaran Anggaran, ya. sederhanakan akan lebih tidak memakan banyak biaya. Oke. Terus termasuk juga sebelumnya sempat dilakukan semacam survei dari beberapa yang saya ingat ada dari Kompas, terus dari lembaga lain, INDP ya masalah ya. Perlunya harapannya agar disederhanakan surat suara yang digunakan kemarin. Sebentar. Oh ini termasuk juga tingginya angka surat suara yang tidak sah Ketua. Di pemilu presiden ternyata angka tidak sahnya ada 2,37% atau sekitar 3.700.000 lebih nih surat suara yang tidak sah. DPR RI ini 11,12%, lebih tinggi lagi 17.500 suara. Lalu pemilu DPD RI ini sampai 19%, padahal DPD hanya tinggal ada fotonya itu tinggal dipilih sekitar 29-nya. Ini termasuk upaya untuk menekan angka tidak sah. Nah, dengan harapan tadi alasan-alasan penyederhanaan itu kemudian dilakukan pembahasan, mencari desain yang terbaik. Nah, saat ini sedang dalam proses simulasi Ketua. Kemarin baru ada 1 kali simulasi diadakan di Sulawesi Utara di Manado terhadap 1 model dan nanti di 2 lokasi yang lain juga ada simulasi. Oke. Sebelum lanjut Mas Hanan, sekedar ralat saja. Surat suara di 2019 kita ulangi. DPD Kabupaten hijau, DPD Provinsi biru, DPR RI kuning, DPD merah, dan Pilpres abu-abu. Kartu-kartunya yang abu-abu sama merah. DPD sama presiden. Oke Mas, mungkin bisa dijelaskan. Kan bicara tentang apa skenario untuk penyederhanaan surat suara. Sebenarnya sedangkan di sisi lain pemilu sejak 1955. Mungkin ada bisa digambarkan surat suara dari masa-masa Ya, oke, terima kasih. Jadi karena pemilu di Indonesia sudah 12 kali ya sampai ke 2019 kemarin Ketua dan teman-teman, mungkin bisa kita kilas balik saja ya secara cepat. Di tahun pertama, pemilu pertama tahun 55 ini dulu sudah menggunakan surat suara, dulu sudah mencoblos dan atau menulis. Ternyata di pemilu ini berdasarkan informasi dari KPU RI ya, jadi sudah mencoblos dan juga menulis, disediakan kolom untuk memberikan pilihan. Nah, terus tahun 71 ini mencoblos Ketua. Dari tahun 71 mencoblos. Terus tahun 77, 82 juga di era Orde Baru ini sampai 97 mencoblos. Oke, berarti 55, 71, 77, 82, sampai 97. Iya. Itu satu surat suara ya. Iya, satu surat suara. Untuk DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten, gitu. Kalau dulu ini di pemilu 55 kan kita ada memilih konstituante juga, terus nah ini riwayat perjalanan sejarah lah. Dan perorangan juga itu. Ada perorangan ya. Terus tahun 71 memilih anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat yang dicoblos gambar partai tahun 71. Begitu juga di tahun 77, 82 sebenarnya baru ini dulu gambar partai proporsionalnya tertutup. Lalu di Berarti tidak ada caleg ya dulu ya. dulu nggak ada. Dari sampai 97 tidak ada caleg ya. Nggak ada. Hanya surat suara satu yang untuk partai ya. Iya. Sing menentukan calon berarti partai ya. Itu lebih oke. Proporsional tertutup. Ya. Lalu di 99 ini mencoblos, ini waktu itu pesertanya sudah banyak ya, berapa ya? 48 partai kurang lebih. Ya, betul. Ya itu sudah banyak.
ini pada 99 ada 3 surat suara untuk DPR, DPRD 1 dan DPRD 2. Tiap surat suara berisi nomor urut dan gambar partai politik. Untuk pilpres tidak dipilih oleh rakyat pada waktu itu. Ya, DPR. Jadi pilihannya legislatif. DPD juga belum ada. Lalu di pemilu 2024 ini kembali mencoblos. 2024 kita sudah pilpres ya. Kita milih pertama kali presiden pilihan rakyat itu SBY waktu itu. 2004 itu kita sudah pilih SBY. Pilih SBY. Ya benar. Benar gitu. Ajo keliru Mas. Jadi di 2004 kita pertama kali memilih presiden secara langsung. Kalau tadi sebelumnya adalah melalui DPR. Lalu di 2009 ini kalau tadi sebelumnya riwayat perjalanannya adalah mencoblos, ini pernah mencontreng ya, mencontreng. Ini pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPR. Presidennya juga dicontreng. Lalu ke 2014 tadinya mencontreng, ini berubah ke mencoblos. Kembali lagi ya. Kembali ke mencoblos. Ini di 2004 ada 4 surat suara pemilihan DPR, DPD, DPRD 1 dan DPRD 2. Pilpres digelar terpisah. Ya, waktu itu pilpresnya lain bulan ya, lain bulan dalam satu Di tahun. 2014 itu April pemilu legislatif, di bulan Juni, Pilihan bulan Juli ya, pilihan presidennya. Jadi Ini tahun 2004. 12. bulan Juli. Iya, jadi ini dipisahkan pilpres dengan pilegnya di depan. Lalu di 2019 ini kemarin pemilu yang terakhir atau ke-12 ini pemilu 5 surat suara diadakan dalam waktu 1 hari. Tadi yang presiden di 2014 dipisah, di 2019 digabung. Jadi kerumitannya tadi bisa dikatakan ini kerumitannya tinggi, kompleks. Presiden masuk, DPD ada, DPR, DPD provinsi dan DPD. Berarti yang kemarin itu kan langsung satu pemilih dapat 5. 5 kotak ya. Ya. Kalau 5 cukup kok. Enggak. Jadi kalau kita tadi belajar bareng simak bareng ya paling rumit memang 2019 karena begitu ada pilihan semua menjadikan dalam waktu 1 hari. Maka tuh Terus KPU kemudian untuk sampai ke 2024 ini kira-kira seperti apa? ya menyederhanakan ke PW. Tadi kan sudah disampaikan ya ada beberapa alasan ya, alasan sederhana. Yang saat ini sedang disiapkan KPU RI ini ada sebelumnya ada 6, terus kemudian mengerucut menjadi 3 model. Kita sebut model 1, model 5 dan model 6. Setiap model ini beda-beda kayak ketua dan seluruh KPU Banyumas. Model 1 ini 5 jenis surat suara, 5 jenis surat suara yang terpisah itu menjadi 1 Pak. Selembar maksudnya? Selembar. Oke. Satu lembar surat Satu lembar suara. itu semua yang akan dipilih ada semua. Ya, di satu lembar ini memuat kita milih presiden, memuat DPR RI, DPD, provinsi dan Kabupaten. Satu lembar ya. satu lembar. Dan ini yang klausulnya adalah menuliskan nomor urut calon pada kolom yang disediakan. Jadi bukan mencoblos ini opsinya. Sekali lagi seluruh Banyumas ini masih rencana ya. Di garis bawah rencana dari model 1 ini adalah menulis misal presiden pilihannya nomor berapa, dia harus melihat foto, melihat nama partai pengusung yang ditulis nomornya, angkanya. Kalau ini Berarti ketua tidak ada nama calon di apa namanya kalau suara tersebut. Berdasarkan Rancangan rancangan ada ini memuat angka atau nomor, terus foto pasangan calon, lalu ada nama dan partai pengusung. Oh, Tapi cara memilihnya adalah dengan menuliskan nomor. itu kalau ketua dan Mas Anand, kalau itu opsi itu diterima menulis ya itu harus merubah Ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 353 Gimana? karena di pasal 353 itu pembelian surat untuk pemilih dilakukan dengan mencoblos, jelas undang-undangnya. Lalu itu kamu ada tambahan. Ada mencoblos 1 kali pada nomor, foto, pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak
pada surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi Kalau itu di Itu D presiden dan wakil presiden. kedua untuk B mencoblos nomor untuk DPR, DPD, DPD kembali sama. yang diatur di undang-undang pemilu ada Jadi kalau Mencoblos. rancangan Itu diterima. nabrak ini Ya. ya. Harusnya berubah. Ya. Oke, ya lanjut. Oke, ini kita bicarakan ini dulu. Jadi Ya. tadi bayangannya adalah satu surat suara berisi 5 jenis pemilihan. Di dalamnya kita harus menulis. Ya kan gitu. Untuk calon presiden dan calon itu kan ditempel nggak mungkin karena Iya, kan ditempel di bilik suara. di bilik suara mas. Di bilik suara bukan di surat suara. Nah, di surat suara ini disediakan kolom surat. Kolomnya untuk DPR RI titik 2, Hmm. provinsi titik 2, DPR kabupaten titik 2 gitu mas. Tapi berarti namanya ada di situ juga, di surat suara juga ya mas? Iya. Iya. Mungkin lama ya mas? Namanya di bilik Pak. Di bilik ya. Oh. Karena itu kan di mana? Ya ya. Terus lanjut ya. Ya, wis, oke. Oke. Terus itu tadi yang menulis ya, menulis itu kendalanya banyak. Ya selain harus mengubah kalau undang-undang. juga mungkin tingkat buta huruf atau aksara juga masih tinggi di beberapa pelosok, lalu Baiknya angka lah, baiknya. ya itu tingkat kesulitan, terus ya jenis tulisannya juga barangkali kok ada kesalahan yang tidak seragam. Lalu model yang kelima adalah ini mencoblos. Nah, ini Tapi sesuai. surat suaranya 2 Oh. dipisah. Yang dipisah adalah presiden dan DPR RI provinsi kabupaten menjadi 1. Lalu yang terpisah DPD-nya. Jadi DPD di Pisah. surat-surat sendiri, terus yang 4 tadi presiden dan DPR RI sampai kabupaten dalam bentuk surat-suara. Ini mencoblos pada nomor urut, nama calon dan tanda gambar partai politik. Jadi apa? Ada satu partai ya kolomnya, DPR-nya, terus provinsinya, kabupatennya ini dalam gambaran satu partai. Jadi harapannya ketika apa? Harapannya itu biar Kalau partai A yang Iya. DPR ya A, Iya. provinsi A, partai ID apa ya istilahnya kalau Muhammad bilang itu agar Satu partai tahu semua Iya, dari kabupaten, ada di situ provinsi, semua. dan RI gitu. Oke, jadi ini perlu dicermati juga, harus satu partai terus nama DPR, provinsi dan kabupaten ini dalam satu kolom terusnya. Terus model yang keenam atau yang terakhir dari desain ini adalah ini mencentang. Jadi seperti tadi disebutkan pernah yang dipakai di 2009, terus di pemilu 55 dulu ini penulis ya, mencentang di 2009 saja. Ini diusulkan ada lagi di pemilu 2024 di desainnya. Jadi ini Nyentang harus maning. nyentang sama untuk surat-suaranya ada 2. Yang dipisah adalah DPD-nya, lalu presiden, DPR RI, provinsi dan kabupaten Menjadi dalam satu. surat suara. menjadi ini catatannya Mbak. Menjadi titik krusial adalah ketika pemilih tidak pilih. Iya. Iya. Kan Iya. tidak pilih itu benar. Karena kalau kemarin di 2012 Hanya dikasih gitu ya. dikasih sesuai dengan dapilnya. Ya. Betul. Sebenarnya orang Jakarta nyoblos di Purwokerto, Iya, Maka hanya ya, presiden dan orang Purbalingga nyoblos di sini. provinsi. Presiden. Presiden. DPD, oh iya, provinsinya beda. Iya. Ya karena dapilnya beda. Tetapi ketika model tadi semua itu adalah hilang, artinya semua warga Indonesia Tidak tidak sama satu dapil. Iya. Kan kan? Betul. Dipaksa untuk ikut Iya. nyoblos sesuai dapil yang disediakan. Tidak usah, tidak ada bepergian, tidak ada pindah. Gini, Baru berpihak. berarti satu orang itu walaupun dimanapun dia akan menerima surat suara semua, gitu sama, semua sama. Haknya sama. Misalnya orang Jakarta Kelakuannya. pindah ke apa? Ke Purwokerto, KTP masih Jakarta. Ketika di sini maka dia dipercaya suara di situ ada semua dari kabupaten, presiden, provinsi dan RI. Artinya mungkin surat-suara itu walaupun dia dari Jakarta mempunyai hak suara yang sama dengan asli. Itu ketika di model 2 tadi ya. Ketika di model satu surat suara dari nah, Model 1, model 2, Model ini lima, sama ya. sama. Model 1, Semua model sama. 2, semua sama. semua sama kali satu surat suara, Artinya tanah mobilisasi mungkin bahasanya. satu surat suara.
apakah itu yang model 2 itu berarti memuat hanya perdapil atau seluruh? Seluruh, karena satu surat suara itu semua ada, mulai dari kabupaten, provinsi dan RI serta presiden. Walaupun orang Jakarta, Ya. ini tetap harus memilih DPR RI. Tapi ya Harus ada penyesuaian terhadap regulasi itu. ya berarti harus berubah undang-undang juga. Terus Oke, ya itu Oke, Mas Danan, ini kan asumsi ketika pemilu 5 kotak suara ya, serentak ya. iya Kan sedang kemarin ada informasi MK juga gimana maksudnya? MK memutuskan 6 ya, 6 opsi. yang Ya. yang putusan berapa itu ya? 55 ya? 55 55 2019. Iya. Itu kan MK sudah memutuskan ada 6 opsi untuk pemilu serentak gitu kan. Opsinya apa saja enggak? C, bukan C. Belum betul apa? C. Untuk yang pertama adalah ada model pemilu nasional, pemilu Lokal. Oke, DP ini ya. Opsi pertama usulan format pemilu dari MK. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden dan anggota DPRD. Ya. Opsi pertama. ini sama dengan 2019 ya. Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur dan bupati wali kota bareng berarti 5. Oke, Ya kan? berarti 7. Tujuh negara ya. Opsi ketiga, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, anggota DPRD, gubernur dan bupati atau wali kota. W. Terus ada yang Dua ya. Ya, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, ketua. Yang kedua itu DPRD provinsi dan DPRD nggak ada. Yang kedua ya. pemilu lokal, Ya. Keempat, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pemilihan gubernur dan wali kota. Ya, ada jeda. Ya, opsi kelima, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur. Jadi hanya yang opsinya yang jeda untuk memilih DPRD provinsi dan gubernur ya. Opsi keenam, pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota dan memilih bupati dan wali kota. Ini 6 opsi yang ditetapkan MK putusan 55. Kalau yang dibahas tadi ini adalah dalam konteks 5 selesai ya. Ya. Sebagaimana 2019 ya, dengan model pemilu satu hari tadi Serentak 5. serentak 5 Pak. Iya. Oke Mas ya. Untuk kemarin katanya ada MK ada keputusan baru. Ya, jadi dari Perludem kan kemarin ada pengajuan uji Ya, materi judul dengan review. Ya, judul judicial review. Nah, MK memutuskan pengajuan dari Perludem itu diantaranya adalah apa namanya? Kalau yang dijadikan sebagai alasan untuk CR itu memang ditolak, Tapi putusannya MK itu Jadi alasan yang diajukan untuk saya adalah beban kerja penyelenggara, efisiensi anggaran, juga termasuk apa tadi? Karena kerumitan pemilih ya. Karena itu sudah diberikan dengan angka 55 itu dengan 6 opsi. Oke, lanjut. Keputusan dari MK kemarin yang penting itu titik beratnya adalah mendorong kepada pembuat undang-undang itu untuk menindaklanjuti dari putusan yang sudah dibuat. Dalam urusannya adalah desain pemilu. Nah, ini kan
di pembuat undang-undang itu kan belum membuat desain pemilu ya Pak ya. Apakah merespon tadi dari 6 opsi itu mau pilih yang mana kan? Nah ini dibahas belum, sehingga titik beratnya kemarin konsekuensi yang paling serius adalah mendorong agar si membuat undang-undang dalam hal ini DPR untuk membuat desain keserentakan pemilu tadi. Karena prinsipnya MK itu mengakui bahwa logika tadi ya, bahwa beban kerja penyelenggara KPP memang berat, terutama di kaitan administrasi Pak. Lalu untuk pemilu juga rumit karena repot, karena harus nyobos juga terkait dengan efisiensi anggaran ya, efisiensi waktu Pak. Sedang itu ya Pak ya. Coba bayangin, kalau soal nyoblosnya sih memang rumitnya tidak terlalu lah ya. Tetapi pengadministrasian hasil pemilu itu yang kemudian sangat melelahkan kan gitu ya. Sampai Pak. Enggak. Sampai pakai karena harus diselesaikan walaupun sudah melebihi batas waktu. Tapi sebetulnya pembuat undang-undang itu sudah memikirkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Tertuang di pasal 353 ayat 2. Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Itu yang harus diwujudkan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pemilu kan gitu ya. Ya. Terus kemudian mungkin ini juga mungkin kalau ini juga juga ya terkait dengan surat suara. Kalau melihat tadi model dari 3 yang dikerucutkan oleh KPU untuk suatu dipilih, ini berarti 5-5-nya ini jadi satu dalam pelaksanaan serentak enggak? Ya. Mungkin itu yang dari 6 itu sudah ada paling tidak gambaran yang samar. Oh yang akan dipilih adalah yang ini. Oke, jelas demikian tadi. Yang jelas kita bersama evaluasi bareng. Ini baru menyampaikan ya ketua ya. Belum ada putusan. Ini KPU RI, Bawaslu, DKPP, pemerintah, DPR RI dan pemerintah juga para pegiat demokrasi dan pemilu semua fokus bareng lah ya, mempersiapkan melakukan evaluasi bareng. Bagaimana agar kelemahan tadi di 2019 dapat diatasi, banyak korban gitu kan, yang sakit kelelahan dapat diatasi. Salah satunya adalah usulan Suara penyederhanaan surat-suara. juga ada aplikasi Sirekap. gitu kan, aplikasi Sirekap. Ini yang titik poinnya di Mas. Nanti hasil berapa kita KPU RI masih melakukan simulasi ya Mas Yan. Kalau simulasi kemarin baru di Sulawesi Manado, Utara, Bali dan lagi di Sumatera ya. Kenapa Pak Jokowi tidak dipilih ya? Oke, itu seluruh kami Mas, bahwa kita terus selalu evaluasi lah bagaimana menghadirkan sistem pemilu yang Terbaik dan juga asik. asik. Pesta demokrasi ya ketua ya. Kan harus senang. Oke, gitu. Ada yang disampaikan lagi? Cukup. Maturun sebelum kami Mas, semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan kita semua. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar baik di YouTube maupun medsos yang lain, atau mungkin sebelum kamu Banyumas menginginkan informasi tertentu untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar di YouTube maupun medsos yang lain. Maturun, Endorse from Oke, maturun sebelumnya KPU Banyumas siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.